Ya, pada kesempatan pagi hari ini yang indah dan berkah ini, Masya Allah, tabarakallah, saya diberikan kesempatan untuk mengisi sesuatu yang saya bisa katakan sebagai sesuatu yang maha penting ya, yang sangat penting sekali. Nah, oke, jadi saya diberikan satu tema tentang pendampingan anak sebetulnya ya, pendampingan anak dalam belajar di era digital karena di situ ada unsur motivasi. Itu satu, ada unsur motivasi, ada unsur pendampingan. Dan ada unsur yang paling terbesar adalah belajar di era digital. Oke, teman-teman sekalian, kita kalau kita bicara tentang era digital, tentu saja banyak sekali tantangan dan peluang dalam belajar di era digital. Jadi kalau teman-teman sekarang, ini saya nggak tahu nih ya, ada yang namanya AI, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, yang berumur 50 tahun ke bawah, mohon belajar AI dengan baik, karena apa? Karena bisa memudahkan beberapa bagian dari hidup kita. Apalagi apabila kawan-kawan ada di administrasi ya, itu sangat 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 membantu sekali. Artinya apa? Artinya tantangan itu ada, tetapi di balik tantangan ada banyak peluang yang bisa kita nikmati dalam era digital ini. Oke, nah ini kalau kita bicara era digital, sebetulnya teman-teman sekalian, Bapak, Ibu sekalian, kita sangat familiar dengan istilah digital native. Apa itu digital native? Digital native itu adalah generasi yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi oleh digital, teknologi digital. Nah, generasi atau native native digital, digital native yang sekarang ada ini, mereka tidak perlu belajar lagi. Sehingga teman-teman sekalian kita punya anak, ya, punya cucu, punya ponakan, punya adik yang kecil-kecil bahkan tidak perlu belajar, mereka sudah tahu bagaimana cara mengoperasionalkan laptop. Kita nggak pernah belajar tuh, anak-anak kita nggak pernah kita ajarin bagaimana buka komputer. Itu akhirnya bisa. Nah, bagi teman-teman yang di SDM, ini adalah salah satu alarm yang sangat luar biasa. Kenapa? Sekarang ada satu aspek ya, ada satu katakanlah kalau di sekolah-sekolah nih, Pak Sofyan di Disdik misalnya. Ada satu laboratorium, lab, yang dulu merupakan laboratorium yang sangat terkenal dan mewah dan sangat dibutuhkan di sekolah. Dan sekarang udah nggak ada. Dan sudah tidak dibutuhkan. Laboratorium komputer. Jadi teman-teman sekalian, laboratorium komputer adalah satu-satunya atau salah satu laboratorium, salah satu laboratorium yang memang punah, cepat punah dan akan punah. Kenapa? Karena sekarang ini kita tidak perlu laboratorium untuk mengakses komputer. Kalau dulu kita pengen pengen apa, ingin kita terkoneksi kepada internet, kita harus pergi ke warnet. Nah, kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena setiap kita punya koneksi yang luar biasa dengan alat yang super kecil, yaitu gadget yang ada di tangan kita, smartphone ya, handphone yang ada di tangan kita. Nah, teman-teman sekalian, dengan itu maka anak-anak kita ya punya potensi yang luar biasa, satu, untuk menjadi pembelajar mandiri. Oke, sekarang siapa yang tidak bisa belajar dengan mandiri? Semua orang ya, baik yang muda maupun yang tua, mereka bisa belajar dengan mandiri sekarang. Dari TikTok anak-anak bisa belajar. Anak-anak muda sekarang sudah tidak lagi perlu yang namanya satu kertas tuh. Ada kalau kita beli barang-barang elektronik ya, kita suka ada dulu ya, ada kertas. Satu kertas itu adalah kertas untuk apa? Untuk saran penggunaan, bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Nah sekarang, anak-anak sekarang sudah nggak perlu itu. Kenapa? Karena ada yang namanya tutorial. Ya, Bapak Ibu sekarang punya alat apapun tidak bisa mengoperasionalkan alat itu, Bapak Ibu bisa buka YouTube kemudian bisa diketik tutorial. Tutorial apa misalnya? Tutorial menggunakan hair dryer misalnya. Tutorial menggunakan air fryer misalnya ya. Itu tutorial itu semuanya ada di YouTube. Oke, kemudian potensi yang luar biasa dari anak-anak kita juga adalah untuk berkarya di usia muda. Nah, dengan adanya digital support yang luar biasa, kita punya digital support. Bapak, Ibu sekalian, kita punya digital infrastruktur yang luar biasa. Maka anak-anak kita punya potensi untuk berkarya di usia muda. Kalau teman-teman lihat sekarang, apa yang dihasilkan oleh anak-anak kita melalui dunia digital, rata-rata kalau kita tarik balik ke 20-30 Ini Pak. tahun yang lalu, ya, karya-karya itu tidak bisa dihasilkan oleh bahkan seorang sarjana teknik ya, teknik informatika pada 20 tahun 30 tahun yang lalu
Ya, nah sekarang sudah banyak itu anak-anak kecil yang produksi apa namanya hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada inspirasi dari digital. Kemudian ada akses ilmu lintas dunia, di mana teman-teman kita semua sekarang bisa belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja, dan eh, dengan waktu berapa saja yang kita punya gitu loh. Kita punya waktu 5 menit, kita bisa belajar 5 menit. Kenapa bisa? Karena bisa di post. Nanti bisa sambung lagi dan sambung lagi. Nah, ini adalah potensi yang luar biasa di samping kita punya eh, peluang untuk berkomunikasi, berkoneksi dengan mentor dan komunitas yang inspiratif. Termasuk yang kita adakan pada pagi hari ini adalah sesuatu yang mungkin 30 tahun lalu mustahil dilakukan gitu loh. Nah, sekarang kita bisa melakukan ini ya. Bahkan dengan alat yang luar biasa sederhana kita bisa melakukan webinar yang kita lakukan sekarang ini. Oke, teman-teman sekalian. Saya ingin ini di rangkaian pertama dari presentasi ini saya akan memberikan potensi-potensi dari dunia digital ya yang mungkin teman-teman perlu diingatkan kita sama-sama belajar. Oke. Ini adalah beberapa situs di mana situs-situs ini bisa menjadi mitra orang tua. Ini yang pertama anak usia 4 sampai 8 tahun ya. Apa saja yang bisa dipelajari online ini ada di sini semua. Kemudian anak usia SD 7 sampai 12 tahun ketika mereka ingin belajar ya, kita ingin menemani mereka belajar secara online. Ini banyak sekali contoh-contoh di sini ada 3 ya setiap tingkatan. Nah, di samping mitra-mitra digital yang ada di sini eh, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini banyak sekali perubahan ya dan kemudahan serta peluang-peluang yang diberikan oleh digitalisasi. Jadi karena ada digitalisasi, kemudian adanya perkembangan informatika ya, maka kita sebagai orang tua ini banyak sekali mempunyai peluang-peluang yang bisa kita gunakan dalam rangka meningkatkan kualitas anak kita. Oke. Itu yang pertama ya, peluang. Berarti kita garis bawahi bahwa era digital itu memberikan kita banyak peluang sebagai orang tua dan juga peluang kepada anak-anak kita sebagai generasi yang akan datang. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana, kenapa sih kita harus bicara tentang motivasi? Apakah yang namanya digitalisasi atau dunia digital atau dunia gadget atau apa namanya online, nah, dunia online ini memberikan kita satu resiko yaitu resiko kehilangan motivasi. Apakah itu? Oke, mari kita pelajari sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ada beberapa perubahan ya yang dibawa pada sistem oleh karena digital ya. Ada beberapa perubahan-perubahan ya yang dibawa oleh digitalisasi atau era digital ya yang sudah masuk pada sistem sosial ya, di masyarakat dunia. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana pergaulan ya pergaulan bukan hanya pada dunia nyata tetapi juga ada dunia maya. Bahkan banyak sekali anak-anak yang punya double identity. Ada dua identity, identitas dia pada offline dan identitas dia pada online. Bahkan ketika mereka bersikap, ada sikap-sikap yang mereka tunjukkan ketika mereka offline dan ada juga sikap-sikap yang mereka tunjukkan ketika mereka online. Nah, ini memberikan kita satu catatan bahwa adanya era digital ini membawa perubahan pada sistem sosial masyarakat dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, tetapi sebetulnya keberadaan dunia digital ini ya sedikit banyak memberikan kita beberapa catatan yang saya katakan sebagai tantangan besar. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau dilihat dari catatan di sini, ya catatan dari penggunaan gadget ya, penggunaan gadget di Indonesia. Saya ambil Indonesia saja. Kalau tadi kita katakan bahwa ini eh, adalah international issue, adalah masalah internasional. Tetapi sekarang saya ingin mengecilkan ini kepada masalah yang ada di Indonesia. Oke ya. Oke. Di Indonesia kita punya populasi sekitar 278,7 juta jiwa. Ya ini per Januari 2024. Tentu saya sekarang sudah lebih lagi bertambah dengan memiliki 353 juta koneksi seluler. Jadi kalau kita lihat ini di sini ya, koneksi seluler kita lebih banyak dari jumlah penduduk. Ya.
Jadi lebih banyak gadget dibandingkan penduduk. Ya tentu saja masuk akal. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ada orang yang punya 2 gadget, 3 gadget, 4 gadget dan lain sebagainya. Intinya catatan dari We Are Social mengatakan bahwa per Januari 2024 itu ada 335,3 million atau apa namanya juta ya, juta apa koneksi seluler yang ada di Indonesia. Nah, kemudian secara individual ada sekitar 185,3 juta orang yang menggunakan internet. Oke. Ini banyak sekali dari 278 ada 185,3 juta yang menggunakan internet. Nah, lebih spesifik lagi ya, dari 185,3 itu ada 139 akun sosial media atau media sosial, medsos ya. Jadi akun medsos itu banyak sekali gitu. Jadi bahkan orang Indonesia sekarang kita bicara tentang Indonesia. Orang Indonesia ini agak anomali ya. Gimana? Dunia nyata orang Indonesia itu dianggap sebagai masyarakat yang paling ramah. Indonesia ya, yang paling sopan, yang paling ramah, yang paling peduli agama dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah bicara tentang media sosial, ya bahkan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika sudah melakukan riset bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling paling buruk sedunia. Sikapnya ya, yang bersikap paling buruk, yang paling sumbu pendek, ya. Yang paling apa lagi, yang paling macem-macem lah, yang tukang hujat ya. Itu tukang hujat kita itu sosial media kita tuh luar biasa. Makanya hati-hati ini kita sebagai manusia, kita sebagai apa namanya individu, kita sebagai tokoh masyarakat misalnya, atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebagai pejabat ya. Ya ini luar biasa tantangannya ya. Ini salah-salah kita di sosial media itu hujatannya luar biasa ya. Ini kenapa? Karena memang secara identitas sosial media kita tuh banyak sekali 139 juta. Hah? Ada identitas sosial media. Nah,